Oke, udah nih. Udah. Oke, sekarang kita wawancara lagi. Wawancanda sama Harry Hore. Anjay, si anak hilang dulu Kok hilang? dari Indosiar. Oh, Lu dicariin dulu lo, pada nanyain kemana itu lo. itu panjang ceritanya, Cing. Ya udah nggak apa-apa kalau lu mau ceritain. Apa kita sambil jalannya kali ya? Malah capek kagak kena. Itu kalau nggak salah waktu itu gua kan abis tabrakan tuh, Cing. Heeh. 2016 gua tabrakan motor, benyut tuh kaki segala macem. Gua WhatsApp si siapa ya dulu, Bowo, izin. Hampir sebulan nggak masuk. Gua ketemu si Bowo tuh. Udah sampai situ doang tuh. Terus sampai mau ke atasannya nggak ketemu-temu. Ya udah akhirnya udah. Ketemu Bo, lo ngapain? Mundur gitu? Mundur, ngomong? ngasih Oh, surat. Oh, ngasih surat? Ngasih surat resign. Oh. Gitu. Akhirnya dicari. Jadi Harry dulu pernah ikut Suca, tapi bukan dapat juara, dapat kerjaan. Ikut Iya. Suca, hadiahnya jadi karyawan. Betul. Karena Iya. itu dealannya kan gini, Cing ya. Dulu tuh kan itu kan abis suci ya. Iya. Ceritanya abis suci langsung ke Suca. Awalnya gue nggak mau tuh, Cing. Diteleponin sama Itu si Suca satu ya? Suca satu. Ya. ditelepon sama si Nisa. Nisa, ya. kan nelpon. Mas Heri mau nggak nih ikut Suca? Gue bilang, wah baru kemarin abis kompetisi sampai berapa kali nelpon, 4 atau 3 kali. Akhirnya gue langsung datang ke ini, ke Mbak almarhum Mbak Winnie. Mbak Windy. Windy. Mbak Ya. Windy, gue Iya. bilang. Jelasin segala macam, terus dia lagi deal-dealannya. Mbak, tapi nanti kalau misalkan gua close mic kayak belum ada Gantung mic di situ. belum ada istilah gantung mic Iya, kan. Kalau gua keluar nih dulu dari ke sini, boleh nggak saya jadi karyawan Indosiar? Lo yang minta? Gue yang minta. Gila. Sumpah beneran, karena kan waktu itu kan dulu kan Suci itu kan gua kenapa dulu ikut Suci itu di kantor beneran dulu ngantor ada cuti 3 bulan tuh. Makanya gue bisa ikut Suci kan. Saya ikut Suci, keluar, masuk kerja lagi, itu udah bete banget tuh, suasana itu udah beda tuh. Karena Udah kebawa, udah bukan dunia kantor, Cing. Udah, kok emang kantor apaan lo? asuransi syariah, Dah, lo jadi? finance, auditor, Dah. Lo kuliah apaan? manajemen informatika sama manajemen ekonomi. Oh, masih ada sedikit-sedikit Iya, lah ya. sedikit-sedikitnya. Tapi di kantor, tapi kan apa ya? Jauh banget ya jauh banget. dunia startup. Begitu lo masuk ke Suci, Suci, keluar, balik kantor lagi udah nggak betah, aduh bete banget ya. siapa teman-teman lo? Gua juga. Kayaknya temen gue pun ngerasa gitu. Iya, Karena iya. gue kalau makan bareng nih, Iya. males ah. Biasanya kan makan siang kan bareng nih. Ini maunya sendiri gitu. Wah, udah bete banget ya. Resign, bingung mau ngapain, ngegojek kan akhirnya tuh. Ngojek sebulan tuh, ngojek tuh. Ditawarin lah si Suca ini. Gue mikir, wah, Lo cuti lagi Gojek? akhirnya tuh lagi enak-enak tuh. Berhenti akhirnya ngegojek. Gitu, ikut Lo Suca udah itu. dapat feel-nya di ngojek? Gue bahkan merasa Gojek itu adalah puncak karir gue, Cing. Karena di awal-awal itu ya. Itu awal banget, Cing. Awal-awal Gojek ada ya. Iya, itu gue nggak sampai sebulan bisa beli motor langsung tuh yang Beat gue pakai sekarang. 14 juta sebulan, gak ada sebulan. Lo Gojek ini motor apa gokar? Dulu tuh ngegojek sambil kerja nih, berangkat kerja narik orang ke kantor, istirahat. Ini pulang baru tuh kita gas tuh. Hampir sebulan kan. Dapat lo 14 juta. 14 juta. 14 juta dulu Lagi awal-awal. Gokil-gokilnya emang tuh Iya, ya. terus akhirnya kan ada penerimaan besar-besaran. Udah malas dah gua. Nganggur lagi tuh, ngapain? Udah ditawarin Suca itu. Taruhannya kalau gua keluar jadi karyawan. Beneran, Cing. Jadi karyawan Indosiar langsung. Iya, kreatif lo ya. Karena waktu itu gua pernah nulis di Facebook tuh kayaknya dulu ada tetangga yang kerja di RCTI. Kayaknya enak itu, gue ngerasain kerja di TV tuh kayaknya enak gitu. Ini sih sebenarnya cita-cita emang dari dulu banget nih. Pengen banget kerja di TV, jadi apalah gitu, jadi kreatif gitu kan. Ya udah nyoba. Betah gak? Awalnya betah, lagi megang dulu apa sih? Apa lo Program SCCC ya? Stand Up Comedy Club. Klub ya, nah itu masih betah tuh, megang Suca 2 juga kan waktu itu, masih enak tuh. Terus udah mulai ke dangdut tuh, udah mulai
Bukan lo banget gitu. Bukan lu, iya. Lo suruh bikin gimmick-gimmick berarti? Iya, itu dulu Susah 2 tuh bikin gimmick-gimmick, bikin kostum, nyari kostum lucu. Berarti itu yang kalau si Isman pakai kostum gua lo. Pantesan aja. Lo pada nyalain, Isman pada nyalain kreatif ini. Ada Harry Hore di situ. Iya. Absurd. Ini kayaknya lucu nih pakai ginian nih gitu. Iya. Beneran lucu ternyata. Iya, yang mikirnya kayak lucu, yang pakai kan dia. Bukan kita ya. Iya. Ya udah akhirnya setahun berapa gitu keluar dari Indosiar itu. Oh, berarti nggak hilang ya, karena memang lo Kayaknya cuma salah komunikasi salah sih. komunikasi ya. Dulu kan lagi heboh-hebohnya pindah ini kan ke MTech segala macam tuh, lagi ribet banget ke sono ke sini gitu. Jadi sama-sama pusing, gue ngilang aja dah. Nah makanya dibilang ngilang katanya gitu. Padahal lo udah ngasih surat resign. Udah ngasih surat resign. Tapi nggak ke HRD. Kayaknya enggak. Ngasihnya ke Bowo. Bowo dulu itu head kreatif ya? Head kreatif. Dia dulu atasan gue. Iya, head kreatifnya. Oh, jadi begitu ceritanya. Itu emang bener dicariin, Cing? Iya, Harry pada kemana? Harry kok hilang kemana gitu. Lo emang juga nggak ngangkat telepon orang-orang? Kagak ada yang nelpon. Mungkin kagak ada yang nelpon. Nomor teleponnya Harry hilang kali. Nah itu gue mikir ya, karena gak ada yang nelpon, apa jangan gue gak dibutuhin kali ya gitu. Ah yaudahlah gitu. Oh iya. Gitu masa. Masuk ke Ray Utami. Ya. Kagak. Ray Utami itu bukan masuk sih sebenarnya. Nah, gue waktu di Indosiar itu, dulu kan si Ray Utami kan punya program di YouTube. Bukan, dulu tuh dia masih apa? Oh dulu? Di Indosiarnya? Iya ada. Apa dulu ya? Sport. Iya ada. Bola bola itu kuis bola. Gue lagi duduk, dia lagi tidur. Enggak dong. Gue nonton ini lo spesial show lo yang lo Coki Alfi. Oh serius? Di Bulungan. Kita otak-atik. Iya. Gue nonton kocak-kocak banget orang-orang. Coki juga masih kocak-kocak begitu ya. Coki ikut kan? Ikut. Iya, Coki, Alfi, lo, satu lagi apa? Rante ya? Ada Rante. 4 emang ya? 4. Iya. Coki ada gak sih? Ada Coki. Ada, iya benar. Kita otak-atik. Iya. Depok. Orang-orang Depok ya. Orang Depok. Itu setelah Suca apa sebelum Suca? Itu 2000. Sebelum. Itu 2014 sih. Iya, sebelum 2014, Suca gue udah nonton anak-anak aneh kan indahannya. Apa? Pancelannya aneh-aneh banget gitu. Gue nonton 2 bini gue kalau nggak salah bini gue. Dulu tuh ini sih gitu. Dulu tuh punchline itu tuh lucu pada zamannya Cing. Iya kan? Lucu pada zaman itu dulu kan di Depok itu akhirnya kan jadi kemana-mana tuh. Punchline model absurd kayak gitu kan. Iya, salah-salahan semua kayaknya ya. Sebenarnya nggak salah nih Cing. Asal yakin aja gitu. Yakin gitu. Yang penting yakin. Maksudnya kata-kata itu asal aja. Bisa nyebut ini apa anda gitu, tapi nyebutnya yakin kayak beneran gitu. Beneran, dan emang beneran sih itu. Gitu. Akhirnya dulu waktu lagi duduk. Lo duduk di mana? Di depan Indosiar itu tuh, di bangkunya gitu. Di lobi, datang Ray Utami sama si suaminya, si Benua itu. Datang ngobrol. Si Ray Utami katanya mau bikin special show. Hah? Gue bilang, lo masih jadi kreatif? Masih jadi kreatif. Bikin spesial show, gue bilang. Gue kenal juga dia kagak ya, maksudnya nggak pernah open mic, nggak pernah apa gitu. Udah akhirnya dia ngobrol-ngobrol, gue minta disuruh bantu nulisin materinya Ray Utami. Sejam itu akhirnya gue nulisin gitu. Semuanya. Sampai gimmick-gimmicknya, sampai gimmick pernikahan 7 hari dapat mobil tuh. Itu termasuk lo juga? Masuk tim gimmicknya lah ibaratnya. Gitu jadinya. Cuman satu proyek itu doang? Itu tuh sama proyek dulu tuh, proyek apa ya sama dia ya? Proyek YouTube-nya. Iya, di musiknya, kan, musik. Ya, musik. YouTube-nya kan dia waktu awal-awal kita Suca itu juga dia udah bikin YouTube kan? YouTube, iya. Iya. Gue sampai nulis lagu Cing buat konten itu. Hah? Nyiptain lagu gue. Laguan. Aduh kagak jelas banget karir gue begini. Kemana-mana jadinya ya. Iya. Bener. Dari akunting lah ya. Iya, akunting. Akunting. Syariah. Asuransi syariah. Terus ke Suci. Keluar akunting syariah. Kerja dulu Gojek. Dapat motor 14 juta. Iya. Keluar lagi masuk Suca nggak juara. Sampai berapa?
berapa ya? 10 apa? 10 besar ya? 9 atau 10 gitu gue lupa. Iya, keluar, dapat kerja di Indosiar karena memang perjanjian awalnya begitu. Pas lagi dapat kerja di Indosiar, ada Reutami. Lo nulisin ininya, Iya, nulisin. termasuk gimmick 7 hari dikasih mobil ya? Iya, itu semuanya lah gimmick-gimmick semua yang dibikin dia naik tuh. Wah. Termasuk yang gimmick motoin rekening 40 miliar. Itu semuanya. Gue dong, apaan? Kalau gue kira-kira yang ada di bayangan lo nih, kalau di gimmickin apaan? Paling lu selingkuh, Cing. Gak usah kayak gitu-gitu ya. Selingkuh lagi, langsung terbersit gitu. Iya. Ngerokok dulu dah. Lo kok panik beneran emang selingkuh? Ah, enggak. Kalau gitu nggak usah digimikin maksudnya. Ya gitu dah akhirnya. Ngerokok, Her? Gue sendiri nggak enak ngerokok ini. Iya. Boleh ya? Boleh, iya. Ini sponsor ya? Enggak. Nggak. Ngerokok lu, masa gua sponsor sendiri. Ini Wawannya nggak ada? Wawannya kan di Bekasi. Kemana dia? Dia juga hilang tuh. Wawan. Jadi ke situ ngobrolnya. Iya, Wawan kemana ya? Mungkin lagi muhasabah diri kali, Cing, dia. Oh, menghisap diri gitu begitu. Tapi emang dia termasuk lama yang nggak gue denger lagi kiprahnya. Gitu. Gue juga nggak tahu sih, mungkin lagi sibuk apa gitu. Iya. Gue sih nggak tahu. Tapi lo memang bukan circle lo tuh Wawan mainnya. Dulu sempat sih di Komtung kan dulu kan. Oh iya di bareng Komtung. Iya. Oh sempat ke Komtung juga dia. Komtung. Sekarang apa sekarang? Sekarang apa ya? Sekarang gue di Kapitulis sama Kapitulis ngapain? rangkai kata. Wah, anjay. Cing, sudah ada kata-katanya. Sudah ada kata-katanya. Iya. Kalau lo bikin Makanya ini Kapitulis tuh aneh banget, sebenarnya tuh bisnis aneh banget. Kenapa? Kok ada orang yang mesen buat caption? Iya, caption. Yang paling aneh yang pernah lo bikin? Ya menurut gua aneh tuh, ada warung nih, mau pindah cuma 100 meter doang. Kan bisa di warung ini pindah gitu kan, ada pengumuman di depannya. Minta bikin kata-kata. Buat kata-kata nulis. Lo apa nulisnya? Udah publish belum? Apa? Udah pindah belum nih orangnya? Udah kayaknya. Apa berapa tulisannya? Tulisannya, jadi kan dia misalkan gue lupa daerah apa, alamat aslinya, misalkan daerahnya Pasar Minggu, mau pindah ke 200 meter, alamat gini dah, Palapa 9 ke Palapa 10. Terus gue bilang begini, warung ini pindah ke alamat A ini, B ini, ke jalan yang bener, jalan sore-sore gitu, jalan sama kamu, gitu-gitu aja udah. Bro, gitu. Ya gitu. Pernah ada yang katanya yang mesen batu nisan, Cing. Tulisan di batu nisan. Ada? Ada. Lah, jadi di batu nisannya tuh pengen nulis kata-kata di batu nisan. Lo yang bikin, bukan? Bukan. Nggak tahu siapa yang bikin gitu. Kalau gue mah gue bikin. Yuk nyusul. Oh iya. Kuburan ini pindah ke Tapi gue tuh serunya di Kapitulis itu adalah itu kan kadang beberapa problem keluarga ya, berantem sama pasangan, terus nulisin suratnya. Ada suratnya, ada kata-katanya surat, terus kalau enggak WhatsApp tuh ada. Senangnya itu adalah kita tuh kayak berasa gitu. Apalagi kalau misalkan goalsnya itu dapet tuh, tiba-tiba pas di order dia baca jadi baikan tuh kayaknya, aduh. Seneng gitu jadinya gitu. Lo pernah juga yang itu? Kalau gue untuk yang berantem kayaknya nggak pernah ada. Pernahnya? Masalah keluarga ada? Masalah keluarga belum. Belum ya? Belum pernah. Karena kan di... Lo nggak tulis waktu sama keluarga lo sendiri? Iya, harusnya gue keluar pesen ya. Iya, tapi lo belum teruji bakat lo di situ waktu itu kan? Iya, belum benar. Iya. Gue kadang kalau misalnya baca ada pesanan orderan dari teman-teman, suami gue begini-gini nih, tolong dong, ampun. Kayak beratan gue masalahnya waktu itu. Ini mah belum seberapa gitu. Gitu. Jadi lo sekarang di Kapitulis doang? Kapitulis sama di agensi sih. Agensi apaan? Bikin konten, digital konten gitu lah, namanya Sambar Rezeki. Sambar Rezeki? Sambar Rezeki. Itu kayaknya pernah ya? Pernah tuh si New Talent. Sambar Rezeki itu kontennya apa? Jadi dia membahas keluh kesah kerja, para pekerja gitu. Misalkan keluh kesah YouTuber nih, apa keluh kesahnya dibikin video.
Keluh kesah apa. Nama channelnya Sama Rezeki? Sama Rezeki. Oh, nama channelnya Sama Rezeki. Sama Rezeki. Nah, lo agensinya bikin itu? Kok Iklan. agensi? Iklan TVC segala macem, iklan. Lo bagian? Kreatif, nulis. Ada aja lo ya, dapat aja ya. Gitu lah bukan Cing. Siaran juga. Oh iya, Di lagi Noise. Di Noise juga. Noise apa namanya? Suami Takut Istri. Suami Takut Istri. Gue pernah jadi tamunya juga. Iya. Berempat. Lu tiba-tiba di Noise dari mana tuh? Itu gue kayaknya dapat info dari Arya dah. Arya rekomen ke Novrianus. Arya Novrianus rekomen. Terus nyoba sekali. Udah sampai sekarang. Banyak gitu. ya dia ininya ya. Banyak. Banyak kebisaannya. Ya iya, kisah hidupnya. Iya. Cuman duitnya dikit ya. Kenapa ya? Karena lo habisin sih. Apanya? Kalau nggak dihabisin berarti banyak uang lu. Habisin. Karena iya nggak tahu untuk keperluan sih. Keperluan sih. Iya, jadi habis ya. Habis. Iya. Dah, kocak banget ya bisa begitu ya. Tahu lah, gue juga bingung tuh. Jadi. Sekarang lo lagi bikin apaan? Sama bini lo? Apa? Udah bini belum sih? Udah. Beda berapa tahun ya? Beda 3 tahun nggak salah. 3 atau 4 tahun gitu. Oh, udah jadi bini Siapa? yang baru. Udah, Jing. Tahun lebih. Lah, Belum kemarin bulan September tahun lalu. oh ya baru berarti. Iya, baru 5 bulanan, 4 Iya. bulanan. Iya. Iya. Pas lagi pandemi gue menikah langsung. Iya. Alasannya? Ya bingung mau ngapain lagi udah. Nikah gitu ya. Dan nikah. Nggak, karena gue ngerasa gue kan sempat setahun tuh ya. Setahun sendiri Kosong, tuh. ya. Ya sendiri. Bener, kosong. Setahun kosong. Aduh, ngapain ya? Mungkin 2-3 bulan tuh masih enak tuh, masih bisa kemana-mana, masih bisa apa? Ngelakuin hal Nikmatin yang sendirian lah gitu ya. Ternyata masuk ke 6 bulan anjing. Hampa hidup. Sepi juga, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang ini. Belum. Emang sebelumnya lo diurusin banget? Ya, Begitu dah. gitu dah. Iya. Ya. Diurusin sih, Cing. Begitu dah. Diurusin, cuman kan Ya. gitu. Gitu dah. Ya. Gitu. Gue terakhir ngomongin masalah dulu di take down, Cing, masalahnya. Sama. Adalah pihak sono. Makanya gue malas ngomongin yang dulu-dulu. Ya udah kita nggak usah ngomongin yang dulu-dulu ya. Ini yang sekarang gue pernah lihat bini lo sama lo tuh pasti punya pasangan lucu ya gitu ya. Ada kan itu lo ngedubbing atau itu emang isi punya lu? Yang TikToknya punya dia. Punya dia sendiri. Itu kan terus didubbing sama beberapa orang. Iya. Itu jadi, aslinya punya lo? Iya. Jadi di TikTok itu ada apa sih namanya? FYP. Duet apa sih istilahnya? Bagian buat diduetin gitu. Ada apa sih namanya? Fasilitas buat ngeduetin video itu gitu. Nah, jadi bini gue bikin TikTok terus viral kan. Yang itu kan, natural dibalik larutan itu. Iya, yang itu kan, itu punya bini lo emang. Iya. Terus ada juga beberapa yang dubbing. Dubbing, mukanya muka orang lain Iya. tapi suara lu. Gitu. Itu gue nggak tahu tuh jadi statusnya gimana tuh. Soalnya di TikTok pun nyediain fasilitas itu. Fasilitas ngedubbing itu gitu. Nah lo ngerjain itu sekarang berdua bini lo tuh? Iya. Yaudah berdua paling kalau pulang kerja nih, pulang malam udah TikTokan sampai subuh kadang-kadang. Gitu enggak, karena nggak bisa dipikir, nggak bisa tok-tok, nggak tok-tok. tok TikTok. Sampai subuh lo bisa emang kayak gitu. Emang bini lo kocak juga nih yang sekarang? Kocak kayaknya, kocak banget sih kayaknya. Iya. Maksudnya tipe gue banget lah ibaratnya, selera gue banget lah gitu. Susah banget sih kalau nyari yang selera kayak gitu juga. Hah? Bogor. Bogor. Tapi kan semua juga awal ya selera kita awalnya. Cuman masalahnya kita selera sono enggak gitu kan jadinya. Itu dia masalahnya. Iya. Boleh bini emang selera kita. Tapi kita selera dia bukan. Itu kan. Kita jangan sampai dia tersadar buru-buru kan. Benar. Sebagai suami kita manipulasi terus. Apa jadi takut ya jadinya. Kepikiran ya jadi aduh. TikToknya namanya apaan si bini lo ini? Udah viral juga ya? Udah seleb TikTok tuh namanya apa sih?
Selebtok. Selebtok apa? Selebtik. Cuma dia yang Selebtik. paling males katanya disebut kayak gitu-gitu tuh. Kata dia, gue mah ngonten aja, malas gue disebut selebtok gitu. Selebtok apa gitu. Nggak tahu karena apa ya? Kayaknya nggak bisa dipungkiri juga. TikTok tuh emang lagi rame banget sih. Bener, emang rame banget. Gue tuh beberapa klien tuh minta bikin TikTok, bukan video buat YouTube, bukan video buat IG, buat TikTok, video TikTok yang 15 detik, 30 detik, emang lagi ramai banget. Untuk tayang di channelnya si klien lo itu? Atau enggak di YouTube kantor gua, TikTok kantor gua. Oh, kantor lo juga ada TikToknya? Ada TikTok. YouTube juga ada? YouTube ada. Gitu. Nah makanya tuh gua sama bini gua TikTokan seneng karena ya lumayan sih, udah ada endorsean masuk atau gitulah pokoknya, dikit-dikit mah gitu. Udah jutaan juga? Apanya? Followers? 700 ribuan. Banyak. Iya makanya 700 ribuan. Banyak ya? Cepet ya kalau TikTok itu? Cepet banget sih. Itu kayaknya dia emang sengaja ini dah. Nyenengin kita? Iya kayaknya gitu dah. Dibanyak-banyakin gitu sama pihak TikToknya? Karena ngupload nggak bagus pun kadang viral itu. Kayaknya emang sengaja, gue nggak ngerti ininya gimana sih. Gue bikin TikTok udah lama, masih 4 follower gue. Lihat ya TikTok gue nih. Itu harus rajin sih, Cing. 34 doang. Yang nonton 41, 97. Paling banyak 435. Katanya ini, Cing, katanya kalau rutin seminggu atau 2 minggu tuh pasti masuk FYP tuh. Jadi emang harus jangan dijeda tuh terus selama 2 minggu atau sebulan gitu, gua nggak paham dah ini. Gitu. Ya follow TikTok Abdel Aryan. Abdel.Aryan ya? Hah? Pakai titik itu sih. Abdel.Aryan ya? @abdel.aryan. Lo kalau pribadi lo ada? TikTok pribadi? Ada, cuman nggak terlalu aktif Nggak juga. terlalu aktif juga. Paling gua mah sosmed Twitter doang udah gua mah. Iya, gue baca-bacain terus tuh. Lo bikin inian, percakapan terus. Banyak ini kan, maksudnya Apa? banyak apa? Jadi banyak masukan ilmu Iya. bermanfaat kan. Karena memang ininya apa? Penuh filosofi. Maksudnya percakapan misalnya lagi di atas motor. Ya gitu. Filosofi apa sih? Gue kagak ngerti filosofi. Filosofi kalau boncengin motor lo jangan mangku orang juga kan, ada kan? Iya kan? Di ujungnya ya emang nggak biasa nih saya diboncengin sambil mangku orang gitu kan. Ada. Iya. Tadi ngomong sampai mana ya yang ininya ya? Bukan sebelum Wawan hilang. Bukan. Setelah Kerjaan agensi. Setelah- rezeki. Sabar rezeki. Nikah, Ini belum ya Super Harry. belum, Enggak deh, Harry Hore dulu deh namanya. Kenapa Harry Hore? Oh, nama gue Heri Hore. Nama lo bener siapa sih? Sebenarnya nama asli gue kan Hore kan ya. Gitu. Orang nggak ada yang tahu nih, taunya mah nama asli gue Heri, Heri. padahal nama asli gue Hore. Kenapa lo kasih Harry? Loh, Cing, ini kaki boleh naik gak sih? Boleh. Ke sini. Aduh. Iya. Begini enak begini ya. Iya. Gitu. Namanya Harry Hore itu dari mana? Dulu tuh lagi musim PES, bukan ya 2008-an. Iya. 2008-an kayaknya gua tuh nggak tahu dari mana sih sebenarnya, cuman gua kayaknya enak aja dipakai buat padanan katanya Heri. Hore. Gua nggak tahu dari mana sebenarnya. Nama lo apa aslinya? Heri Saputra. Nah dulu nih, gue pun nama gue bingung Jing sebenarnya. Di kartu akte kelahiran, nama gue Heri Lukmawan. Dah. Heri Lukmawan. Di apa akte di kakak Heri Lukmawan Saputra. Di rapot Heri Saputra. KTP? Heri Saputra. Lukmawan hilang. Makanya kemana tuh Lukmawan ya? Nggak tahu. Lu ngeliat nggak? Udah lama banget nggak ngeliat gue si Lukmawan kemana tuh. Gojek. Gitu. Terus kan gue tanya ya, Pak, kenapa sih Pak? Kok nama Heri Saputra? Ternyata katanya Saputra itu diambil dari nama bokap gua. Bokap lo namanya? Sarno. Putra Sarno. Simpel banget ya orang tua kayak gitu. Harusnya nama lo Heri Putrano.
Kenapa jadi Saputra? Nggak ngerti namanya. Sarno Putra. Iya, emang kan bokapnya emang dari Itali, King Sarno. Sarno, karena orang Itali belakangnya vokal-vokal semua ya, jarang yang pakai konsonan. Iya, gitu. Lo pilih Harry Hore ya udah karena enak aja. Memang lo orangnya hore gitu. Kayaknya iya dah. Ya dari dulu lo memang dianggap lingkungan lo tuh lucu. Kayaknya iya. Lucu dari Facebook juga dulu gue sempet. Yang lucu-lucu gitu lah pokoknya lah. Lucu-lucu gitu. Cuman sampai akhirnya awal-awal ikut stand up. awal stand up itu sebenarnya nggak sengaja sebenarnya, Cing. Dulu 2012 awal. 12 apa 13 ya? Pokoknya itulah 2012. Gua abis kopdar sama ini komunitas Mr. Bean. Lu pikir diksi lucu ya? Ini beneran, Cing. Dulu gua punya komunitas Mr. Bean. Maksudnya mirip Mr. Bean? Enggak, komunitas pecinta Mr. Bean. Oh, ya. Lo komunitas Mr. Bean lo ngerasa mirip Mr. Bean? Enggak, bukan. Jadi ya. Pecinta Mr. Bean ngumpul gitu di Depok. Pas pulang jalan-jalan tuh di Detos. Ngelihat ada apa sih? Pamflet apa sih? Brosur apa sih yang banner. Ya. Banner open mic Depok. Bang, oh ini apa nih? Ini kayak yang di TV nih gue bilang nih. Dulu kan ada zamannya Kompas kan. Kompas ya. Oh ini kayaknya yang di Kompas deh. Gue masuk tuh dalam ngelihat. Wah, padang lucu nih bener nih. Si Kuman apa Dewang gitu waktu itu nawarin. Bang mau naik gak? Boleh gitu. Merasa lucu banget dulu Moceng ya. Bermodal lawakan di Facebook kan. Iya. Yaudah gue naik tuh. Lucu gak? Buset, gak ada semenit turun. Waduh malu banget tuh gue. Kok bisa jadi senang bisa lo terusin? Karena akhirnya kan penasaran sih. Masa iya orang-orang bisa gitu kan? Gue Google tuh tanya. Open mic. Ketemulah tempatnya komedi cafe. Ramon Papana. Udah gue akhirnya sampai 2-3 kali gitu ke open mic di Kemang. Ikut inian. Ikut apa dulu ya? Kelas. Bukan kelas sih, jadi kita ngumpul tuh. Sharing, ikut sharing sama di kafe ya. Di komedi cafe itu? Komedi cafenya. 3 kali ikut nggak salah. 3 kali ikut situ. Kasih tahu nggak ini adalah lawakan cerdas? Iya bener. Di situ. Gua akhirnya paham ya kenapa apa ya, beberapa orang nggak suka sama mungkin attitude-nya Ramon ya. Karena itu dia tuh emang selalu ini sih, menjudge lawakan yang udah dulu muncul ya dibanding stand up. Ini udah bukan ininya lagi lah, udah bukan zaman sekarang, udah ketinggalan zaman, udah kuno gitu. Terus beberapa kali kadang ngejelekin ini gini. Cuman dulu kan namanya kita mah, apalagi waktu itu kan si Ramon kan bilang kan ya, dia tuh gurunya Tukul, gurunya Topik Sapalas. Wah gila nih orang nih. Keren banget gitu kan. Orang balik layarnya lah ya. Jadi kan kita wah. Nah makanya gue sekarang tahu nih kenapa yang sekarang ini anak didik mereka tuh kayaknya nurut aja gitu. Kayaknya itu ada doktrin itu tuh katanya. Kayaknya gitu. Dulu gue 3 bulan tuh gue ikut. 3 minggu. 3 minggu. 3 bulan. Yang lucunya pas 3 minggu mau ada open mic apa gitu yang rame-rame. Nah si Kuman, gue ketemu Kuman lagi tuh. Pas keluar dari komedi cafe keluar. Lu dulu bukannya yang di Depok ya? Iya bang. Lah lu kok nggak ke Depok lagi? Aduh gue sakit gue. sakit. Pura-pura sakit. Loh? Padahal malu. Lu nimba ilmu dulu di Ramon. Tapi secara teori diajarin benar kan? Benar. Kalau Ramon Papana. Kayaknya secara teori teori ya? bener. Iya. Bener, gue sih ngerasa kayaknya kenapa sih Ramon kayak gini-gini? Kayaknya emang pelatih bola pun belum tentu bisa main bola kan? Iya benar. Ramon mungkin begitu gitu. Dia emang teorinya bisa gitu. Tapi stand up-nya pernah lihat gak lu dia stand up? Stand up langsung gitu? Kayaknya sih belum pernah. Paling ngelihat waktu ini dia kalau ngajarin nih. Nyontohin. Oke. Dan ternyata contoh materi orang juga nyontohin. Gitu. Bukan materi. Cuman secara ini sih gue belum pernah lihat dia. Tapi teori bener lah ya. Teorinya bener bagus sih. Ya memang ininya. Karena beberapa omongan dia sama yang buku teori stand up yang pernah gue baca gitu.
emang sama gitu, secara teori sama gitu. Iya. Gitu. Nah setelah itu lo balik ke Depok, ke Detos. Ke Depok. Ya. Nah dulu tapi Depok udah pindah open mic di Zoo Cafe apa? Iya di Zoe Cafe ya Zoe Cafe. Gitu. Sono dengan modal baru. Modal baru nih. Gitu. Iya. Terus open mic di Depok dulu. Lucu nih yang kedua. Kedua kayaknya lucu Cing. Iya. Kedua itu lucu sampai akhirnya tuh kayak materi yang pertama gua di Depok itu akhirnya gua pakai di street comedy tuh. Street comedy gua pakai materi yang dari di Depok itu gitu. Yang awal nggak lucu. Bukan, nggak lucu. Itu yang gua yang lucu tuh ini Jing, gua kodian. Cerita-cerita kodian lah ya. Cerita kodian. Cerita kodian gitu. Udah. Lo street ikut tahun? Street kedua. Street kedua. Kedua apa ketiga ya? Iya. Kedua sih yang bintang BT. Yang terakhir street bukan. Enggak, yang kedua. Lo juara? 3. Juara 3. Pertama? Bintang Timur, bintang BT. Bintang BT. Pras Teguh. Iya benar. Sama gua 3. Gitu. Udah tambah semangat dah. Udah kerja belum tuh lo? Itu gua masih kerja, Cing. Asuransi itu? Asuransi itu. Gua tuh kerja dari tahun 2008. 2008 resign 2015 tuh. Oh lama berarti kerja. Iya, hampir 7 tahun. Nah, makanya dulu gua sambil kerja, sambil stand up gitu. Bingung tuh judul tuh. Mau milih yang mana nih? Kadang-kadang kan beberapa, apalagi waktu musim street lagi juara 3 tuh beberapa banyak ini kan. Stand up di mana cuman off air udah ada lah ya. Off air udah ada. Iya. Keseringan gua tolakin karena waktu kerja itu tuh. Gua tuh ngerasain banget ya. Belum jadi apa-apa dulu. Sering-sering nolakin job karena kerja itu. Kerjaannya. Jadi emang enggak bener-bener enggak total banget gitu. Sekalinya total gua keluar sepi. Gimana sih ini hidup? Ada-ada aja ya bener bilang. Aduh. Iya. Nah lo punya keyakinan nih kan, lo ngomong kan gagap ya, ngomong gagap, terus juga nggak bisa satu kalimat yang ada banyak kata, gitu. Nah lo meyakinkan bahwa lo bisa stand up adalah stand up itu masalah delivery segala macam. Nah itu lo meyakinkan diri lo gimana tuh? Atau lo diyakinin sama orang lain? Nggak tahu dah, gue bingung sih itu kalau nanya gitu tuh. Masalah kalau di panggung kan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu. Mungkin karena kita udah ada latihan kali ya, jadi di panggung tuh nggak terlalu blebet kayak gini gitu. Yaudah yakin aja gue mah, pede aja udah. Tapi itu lo tahu menyadari bahwa itu adalah kesulitan lo juga ngomong panjang. Iya. Cakep banget. Jadi lo bikin juga yang pendek-pendek aja. Beberapa gitu. Kayak bintang BT juga kan. BT, ya. Dia pendek-pendek, udah ada punchline-nya. Iya. Biar bisa masuk ke yang berikutnya. Iya. Nah, dulu tuh salah satu tujuan gue ikut stand up, gue tuh ngelatih ini, Jing, ngelatih public speaking. Iya, maksudnya ngomong gitu. Dulu ya. Gue waktu SMA sampai kuliah tuh, wah kacau, Jing, gagapnya, bener-bener. Gitu? Iya, bener-bener. Kayak Ajis gagap gitu? Enggak, itu aja kan lebih parah. Iya. Maksudnya bener kayak, nah gitu, kayak susah gitu ngomong. Jedanya juga, jeda kikuk gitu kan? Iya bener. Nah pas ikut stand up tuh udah mulai enak tuh, udah mulai biasa gitu. Kayaknya emang salah satu. Atau yang denger aja udah biasa. Bisa jadi sih ya. Iya. Gue udah berani ngomong ya. Iya benar-benar. Dia udah, emang begitu dah, udah biasa dah gitu, gak usah diri lagi gitu. Karena kan memang jeda-jedanya itu yang agak kikuk ya. Antara udah selesai apa belum ini kalimat. Iya. Gitu. Iya, benar-benar itu tuh kadang tuh yang gue pernah nanya sama nyokap gue ya. Mak, Erik kenapa gagap ya? Terus jawaban nyokap gue adalah, gue tuh kecilnya sering ini, Cing, makanin busa. Ini kan bangku ada busanya nih. Gue makanin gitu. Sampai sekarang? Kagak, sekarang enggak. Dulu masih kecil. Pakai nasi? Sempet dulu pakai nasi, cuman kan nggak enak ya. Yaudah akhirnya gue gadoin aja dah. Gak enak nasinya dong berarti. Iya. Akhirnya lo situ, akhirnya terlatih juga lo ngomong. Kayaknya itu dah. Dan lo ngerasa ada peningkatan nggak? Apanya? Dari kemampuan lo ngomong setelah ikut stand up? Banget. Setelah gue stand up, ngomong tuh udah nggak sedulu gitu. Nggak sekikuk dulu. Iya, sekikuk dulu. Gitu. Apalagi kalau di stand up udah ada latihannya. Jadi lo ngelatih. Iya. Gitu. Ya pokoknya
salah satu membantu ngelatih suara emang stand up itu Stand up sih, itu. gitu. Dan lu masih stand up gak sih sekarang? Masih Masih? stand up. Open mic juga? Udah nggak ada ya. Harry itu. Super Harry? Super Harry Itu di Ketawa? ketawa kemarin gua itu gua kayaknya show terakhir di Ketawa sebelum ada pengumuman PSBB tuh. Jadi gua tanggal 14-nya itu setelahnya 15, 16 kesana itu udah. Oh iya 14 terakhir karena Iya. tanggal 2 dibilang ada pandemi kita 2 minggu kemudian PSBB. Jadi tuh bener-bener terakhir banget tuh gua di Ketawa tuh. Super Harry waktu itu. Dan sekarang ada di digital downloadnya? Ada digital download. Di mana kalau mau di digital download? Di komika.id. Panji Comika. Iya, Comika. Iya. Banyak tuh yang download. Lumayan sih. Lebih dari 100 kayaknya udah. Banyak. Hampir juga. 200 kayaknya dah. Kayaknya sih. Satu download berapa? 150.000. 150.000. Waduh. Jadi apa namanya ya? Passive income ya. Passive income. Itu yang disebut passive income Iya, kan? iya gitu. Makanya tuh Komika tuh ngebantu banget pas kemarin pandemi. Pandemi. Iya, salah satu yang ngebantu banget. Lo pas pandemi sempat nganggur? Apa Enggak. tetap kerja? Masih kerja. Oh, kan udah ada gaji, maksudnya ngebantu gimana? Ya kan, Buat komik-komik yang lain? iya maksudnya Oh, buat gitu. yang lain gitu maksudnya. Oh, Dan iya. gue pun ya kebantu Ya terbantu juga, kebantu tetap ada uang masuk ya. Masuk, iya makanya. Iya, iya. Berarti lo udah special show 2 kali? Sama yang itu? Kalau dulu kan cuman ini doang kan, dulu tuh Iya palingan ada berempat kan? berempat. Iya, memang ada orang beli tiket untuk nonton lu Iya, gitu iya. maksudnya. Oh iya, ya mungkin kayak gitu. Iya. Berarti 2 kali ini udah? Dulu bahkan sama Viko, sama Rispo, Ah. sama Alfi, gua tuh ini bikin punya tour stand up Wrong Way, Oh, berapa kota? 10 kota. Anjay. Iya, dulu 2014 juga, 2014 juga. 10 kota. Emang Depok termasuk yang paling menggeliat ya? Iya, dulu Depok, awal-awal tuh. Bekasi tuh komunitas yang paling menggeliat dan ada aja ininya, ada aja kegiatannya kegiatannya. gitu. Itu kan anak Depok semua kan? Anak Viko, Depok. Rispo, Rispo, Alfi, sama gua. setelah yang sama Coki. Itu sebelum sama Coki Malah malah. sebelum? Sebelum. Iya. Sebelum baru kita otak-atik. Udah. Kalau kita otak-atik kan sejenis semua tuh, absurd semua. Iya. Dulu tuh kita konsepnya tuh adalah mengotak-atik ini, Cing. Mengotak-atik materi orang. Jadi kita kotak-atik. Jadi materi Panji, materi Ernest, Iya. materi Rian sama materi Om Sam kalau nggak salah dulu. Jadi kita kacak-kacak. Ganti punchline. Ganti misalnya, punchline, iya gitu. Atau ganti setup. Iya. Atau cuma ganti punchline aja. Kayaknya ganti punchline kayaknya dah. Ganti punchline ya. Ganti punchline. Pakai yang absurd. Di otak-atik gitu lah ini. Iya. Gitu. Nah sekarang stand up di mana terakhir? Kalau lu Yang live. Heeh. Yang live Super Harry itu terakhir. Super Harry. Heeh. Kalau ini virtual Oh. ada? Virtual gue selama pandemi 3. Ada juga ya masih. Ada 3. Cuman aduh sedih. Kenapa? Ya sedih banget, maksudnya kita kayak di ruangan sendiri. Gini. Iya. Sedih banget dah pokoknya nah. Menonton diliatin gini. Yang kamerain siapa? Gue tuh dulu pakai Zoom. Iya pakai ini jadi berarti pakai handphone pakai atau pakai laptop gitu. Nggak, gue pakai handphone waktu itu. Oh. Ya udah. Sekarang kayaknya anak-anak udah mulai proper lah kalau dapat yang ini dia sewa studio. Jadi ya seperti ngeliat pertunjukan aja. Iya. Gitu. Gitu makanya tuh. Cuman ya itu kendalanya kan kadang sinyal. apa Iya. gitu. Terus juga delay. Nah responnya itu kan. tuh itu bener tuh yang respon. Akhirnya jadi dulu tuh gue pernah ya saking kok apa delay apa gimana apa nggak lucu, kayaknya sih emang nggak lucu kayaknya dah. Iya kan kita Gue deg-degan cerita ya. akhirnya jadinya. Hah? Cerita aja udah. Nanya. Aduh nggak jelas dah pokoknya dah dulu tuh. Emang kalau lagi apa namanya virtual gitu kita bawain beat nih sampai punchline kan takut nggak lucu kan. Udah gitu ada jedanya Iya, kan. itu Kita bener tuh. deg-degan itu dalam Deg-degan waktu banget 1-2 detik gitu. Ya bener nggak lucu, aduh. Iya, ya. bener. Oh pernah juga Jing? Iya lumayan sering juga kalau ini. Virtual ya? Heeh. Makanya sekarang kalau virtual gue selalu ada yang nonton. Oh. 3-4 orang. Iya. Gitu. Buat ini aja, buat meramaikan suasana, biar ada
ininya langsung apa Feedbacknya. respon. Respon langsung ya. Iya. Makanya tuh. Padahal udah pada tahu lagi ininya apa? Jokes, Jokesnya udah tahu iya. harus ketawanya Oh, iya, gimana iya. gitu. Iya sih bener ya Kayak itu. gini tuh. Membantu ya. Iya, membantu. Iya aduh. Gue 3 kali sendiri aja tuh gue. Iya sih. Gue emang. bisa kan di Kapitulis tuh biasanya bikinnya kan di Rungkai tuh ada di Tebet. Udah gue sendiri aja udah gue. Di ruangan kayak gini. Ah. Lawak sendiri, sedih sendiri, apa-apa sendiri. Kapitulis tuh kantornya di Tebet. Di Tebet. Iya, dan lo ngantor tiap hari. Itu sih nggak ngantor sih. Kita tuh sebagai mitra doang sih sebenarnya. Cuman mereka tuh menyediakan Working iya, space. heeh. Jadi Kayak kalau mau rumah. kerja di sana juga ada. Ada. Tempatnya gitu. Ada studio, ada tempat buat kerja segala macem. Ya rumah lah, bener rumah. Ah. Ada keluarga orang lain juga ada. Masih ada lo numpang. Dulu di kota wisata juga. Numpang. Iya, dulu di Cibubur. Ada siapa aja penulisnya? Penulis yang di situ sebagai perangkai kata ya. Siapa aja? Viko, Viko, Ricky Watimena. Ricky ya. Terus kalau yang dari luar stand up tuh ada Ivan Lanin. Ivan Lanin, Ah, Rene, Rene, Makmu Masjid. ya. Heeh. Kata lo mau bikin itu, nggak jadi lo udah WA gue. Iya bang, itu udah capek banget bang itu. Sibuk masing-masing. Ya. Udah jalan beberapa episode kan, aduh sibuk nih. Ah, Udah akhirnya nggak jadi. Nggak jalan. Gue tungguin Terus gue lagi ini, udah Bang. WA gue. ntar lagi sama dia sama si Raden Rauf juga lagi jalan. Video, Bikin video YouTube. bikin YouTube. Udah ada beberapa. Udah beberapa? Belum tayang tapi. Belum tayang. Masih nyetok dulu. Di channel yang baru. Channel Bikin iya. channel baru. Channel Rauf. Oh. Banyak juga ya. Iya makanya. 800.000 ya. Lebih kayaknya sejuta mah, nggak tahu berapa dah. Ininya channel apa YouTube-nya Raden Rauh. Banyak berarti ya. Dia rutin juga bikin ini. Rutin. Dia sama bang, dia punya studio segala macem, Ah. perlengkapan kayak gini. Tuh, emang ini banget sih, menjanjikan banget ya. Bara gua mana ya? Sini kali ya, masuk. Ya, bara jatuh. Alhamdulillah. Hilang baranya. Iya. Dia mah ada aja ininya kerjanya ternyata ya. Lu nggak pernah nganggur lama berarti ya? Hampir nggak pernah nganggur bang gua. Hampir nggak pernah nganggur. Ada aja kerjaannya gitu ya? Ada aja, alhamdulillah sih ada aja gitu. Gue tuh gini bang, gue tuh ngerasa ya, gue berterima kasih sama Twitter bang bahkan. Karena? Gue inget banget di 2018 sampai 2020 itu gue sama sekali nggak pernah on air di TV, di Kompas, di Metro, di Indosiar sama sekali nggak pernah. Tapi tuh lu belum percaya tau nggak, sebulan tuh bisa 2 kali bang. Off air? Heeh. Karena dari Twitter? Dari Twitter. Itu kadang gue taunya kadang kan kalau misalkan kita udah selesai ini kan ngobrol ya, Mas nggak tahu saya dari mana. Oh saya baca Twitter Mas Heri gitu. Makanya tuh gue ini banget tuh Twitter tuh sangat-sangat berpengaruh banget Buat lo ya? buat gue gitu. Makanya gue sayang banget sama Twitter gue gitu. Beneran. Dan selalu ada konten. Iya. Selalu ada konten. Selalu ada lo. konten gitu ya. Setiap hari gak sih lo nge-tweet yang begitu? Gue baca mulu deh perasaannya. Tiap hari sih. Ya karena obat Twitter sebagai obat sebenarnya bang. Gue kalau capek lagi bete, terus ngapain? Ya Twitteran, mau ngapain lagi? Kan nggak mungkin kita ngetik skripsi kan. Tapi udah lo baca lulus. Iya, udah lulus ya. Kuliah di mana dulu lo? Di BSI D3. D3. Terus lanjut S1 di Azahra, Azahra Kampung Melayu. di Kampung Melayu. S1-nya manajemen itu? Manajemen. Di BSI manajemen informatika, Iya. di Azahra manajemen ekonomi. Ekonomi. Nyebrang Iya, tuh. Nah, kalau Twitter lo baca nggak? Baca Twitter nggak? Maksudnya lo baca-baca timeline, lo baca-baca gitu Baca. apa cuman nge-tweet doang kan Enggak ada baca, orang. gue baca ngikutin. Oh. Iya, gue juga baca. Gue seringan baca sih gue. Tapi kan beberapa kali gitu kan. Nge-tweet sih, cuman baca tuh gue lebih banyak bacanya daripada nge-tweetnya. Berarti biasanya yang gue dengar kalau orang kebanyakan baca jadi kesel kan? Hah? Kesel nggak sama isi Ada sih timeline? yang kadang-kadang yang bikin kesel tapi ya udah Oh, ya lewatin udahlah aja. gitu ya. Nggak ikut nanggepin gue nih. Oh, nah gue tuh gini cing, gue ngerasa lu adalah seorang yang kayak nggak punya haters ya? Ada. Ah, serius? Iyalah. Kayaknya tuh kalau di timeline tuh kayak adem aja gitu, maksudnya nggak pernah. Karena gue jarang nimbrung sama, nggak pernah kali ya, nimbrung sebuah pembicaraan Isu ngomenin yang apa keras gitu ya? Oh, iya, iya. Apa aja isu apa aja gue nggak ini kali. Bener-bener. Gue juga sama sih, gue kayaknya
gue kayaknya bijak dah gue dalam bersosmed gitu. Bener. Gue tuh gue ngerasa gue punya grup WhatsApp yang kira-kira kasar nih. Unik ini kayaknya bakal nyinggung orang banyak nih. Gue lempar di grup WhatsApp gitu paling. Nggak gue paksain, wah ini kayaknya bakal rame nih. Tapi gue tahu ini kontennya kayaknya jahat atau bisa nyakitin beberapa orang, pasti gue tahan tuh. Iya. Ya tapi kalau bercanda ya bercanda aja kan. Gue juga kalau nge-tweet ya bercanda juga gitu. Ada lah yang ini garing lo Del gitu, ada. Tapi gue nggak retweet. Oh iya. Iya, kalau lihat di reply-nya ada apaan sih lo? Nah itu gue tuh ngerasa kayaknya dulu gue kayak pernah dulu nge-tweet Cing Abdul kayaknya orang yang punya haters, udah maksudnya nyantai-nyantai aja gitu, nggak pernah gimana gitu. Karena kurang ngerti sama isu sekarang juga. Gitu. Iya. Gue tuh kadang suka gitu bang di Twitter tuh sukanya adalah orang kan bilang ya, aduh apa ini pusing banget nih Twitter kayak gini-gini orang pada ngomel-ngomel. Gue justru malah senang tau. Baca-baca itu? Iya suka banget gue, jadi kan ada yang jadi kayak jadi bikin apa ya, ngerasa lucu buat diri sendiri. Anjing ini lucu banget sih orang. Karena kalau gue Twitter apa namanya itu lucunya itu cepat bikin lucu sesuatu isu yang lagi ada. Iya. Kayak kemarin itu apa sih Dewa Kipas sama Iren. Oh iya. Buset udah cepet banget cepet orang banget. Bikin lucu-lucunya. Iya benar. Iya. Tuh kadang-kadang tuh gue aduh gimana kok lucunya? Bisa, iya. Kok bisa gitu. Viko nge-tweet, aduh belum dapet jokes ini. Lucu lagi goblok. Kepikiran juga kok orang bisa ya bikin lucu-lucu begitu ya, cepet banget sampai gambar-gambar gitu. Nah, kayaknya itu salah satu Twitter itu adalah salah satu fungsi emang buat ngelatih sense juga tuh. Iya, sisi kejenakaan kita selalu dilatih gitu. Dilatih tuh, jadi isu apa cepat gitu. Makanya tuh kadang ada isu apa nih yang lagi berkembang nih. Kita di motor belum punya ini anjing apaan ya. Jadi kepikiran jadinya. Gambarnya Iren yang begini aja pada lucu-lucu banget. Iya. Pada lucu-lucu banget gambarnya Iren, gambarnya si Dewa Kipasnya juga pada lucu-lucu banget. Terus Dewa Kipas tuh kayak apaan gitu, pada lucu-lucu dah. Dibikin meme jadinya ya? Dibikin meme kok pada lucu, pada bisa ya gitu. Itu kayaknya mungkin salah satu buat ngelatih juga sih. Iya, kalau gue lihat ini orang pada lucu-lucu banget, bisa ngambil angle-nya, ternyata ngambil angle lucu itu bisa dari mana aja. Iya, benar. Asal kita kulik pasti dapat gitu. Gue tuh dulu sempet Cing, dulu 2018 ke 2020 tuh gue kerjaan gue itu nge-tweet orang berantem. Iya, yang lama-lama. Yang lama-lama akhirnya gue liatin lah gitu, ada tuh yang udah lama. Tahun 2012-an, 2000 ini. Lo apaan tuh? Keywordnya apa? Keywordnya misalkan kan ada kolom search ya. Anjing lu, gue tulis anjing lu. Kan banyak terrot gitu gua. Jadi emang effortnya emang gede sih. Satu-satu gue cariin, satu-satu gitu. Iya. Terus gue draft nih, buat kapan? Cari lagi, misalkan kalau yang manja-manja, I love you sayang, gue terus gue cari-cari, gue draft. Gitu. Iya, gue baca juga itu. Sampai akhirnya gue baca juga berantemnya dia. Iya, jadi berantem terus gue sering banget tuh itu. Lucu banget ya. Maka lu berantem lagi kan? Gara-gara lu. kuala Cing gua, rumah tangga gua berantakan. Itu kayaknya itu dah. Iya. Jadi mengorek-ngorek luka lama orang, akhirnya lu dibuat luka baru. Iya. Astaga, gue sampai dulu anjing, dulu teman-teman gue pada main film, gue masih ngelovein orang berantem aja gue. Aduh. Iya. Terus juga ada zamannya gue tuh seneng ngeliat yang ini tweet war itu ITJ sama Jil. Pernah nggak lo ada Indonesia Tanpa Jil sama Jaringan Islam Liberal? Tahun-tahun berapa tuh ya? Iya, gue tuh kayaknya nggak peduli sama masalah agama sih, Cing. Oh, kalau gitu lo nggak peduli. Gue bodo amat mau agama, politik gue. Tapi lucu-lucu ininya. Lucu, gue baca beberapa kali sih. Dan itu emang ujungnya jadi rasis, jadi bobo ini ya. Karena itu ini apa namanya? Dulu kan ya ada yang bilang, wah kalau Twitter tuh pagi enak sampai jam 10. Iya, bener-bener. Sampai jam 10 tuh masih selamat pagi, ada semangatin kayak grup WhatsApp bapak-bapak dah. Iya. Gitu kan. Ntar udah mulai jam 10 baru ada tuh yang berantem-berantem. Gitu kayak ada ininya, kayak ada jam tayangnya. Ada fase-fase ini. Iya. Sekarang makanya setiap 24 jam ada berantem aja. Ya? Malam aja ada. Tapi enak buat baca-baca sih. Karena lucu-lucu gitu. Tapi buat orang yang istilahnya gregetan, Cing.
Itu nggak akan bisa tuh, Cing. Nggak akan bisa tenang baca timeline tuh kayaknya. Wah, anjing nih. Ada aja yang di komen gitu. Kok begini sih iniannya, pandangan lo kok begini iya, sih? Iya, gitu ya. Nah, kalau gue tuh di Twitter bodo amat orang mau, kayaknya gue nggak pernah berantem di Twitter dah. Gue mah bodo amat, gue orang ngajakin berantem. Di rumah tangga lo berantem aja. Di depan nyata baru gue berantemnya. Di depan nyata lo berantem ya. Iya, gitu. Nah, kalau di agensi ini udah berapa lama? Hampir 2 tahun, hampir setahun setengah lah. Udah lama, sebelum pandemi berarti ya? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi lo udah sebelum ini. pandemi. Kapitulis 2018, hampir 2 tahunan juga. Malah duluan dari ini ya, Kapitulis. Kapitulis dulu baru itu. Nah, lo ada ini nggak? Ada rencana yang paling dekat gak nih? Lo ngapain? Gue kayak mau bikin special show sih kalau misalkan pandemi udah kelar. Apa namanya? Namanya sih belum tahu, cuman yang gue kepikiran baru Don't Worry Be Harry sih. Don't Worry Be Harry. Iya, jadi gue mau cerita, maksudnya dulu kan gue pernah ngalamin masa-masa atau Don't Harry Be Happy, jangan kayak Harry. Oh iya, bisa itu, Jing. Ada masukan nggak, Jing? Don't Harry Be Happy. Jangan kayak gue lo. Wah, bener, Cing. Harusnya ini, emang dulu pernah mengalami masa kegagalan? Ada pelajaran yang lo petik gak dari kegagalan lo? Lo merasa itu kegagalan apa bukan? Kegagalan lah. Iya, gue juga kan pernah cerai juga, dan gue ngerasa itu kegagalan gue sebagai laki-laki. Iya, benar-benar kegagalan banget. Karena kita tuh sebagai cowok jadi nggak bisa ngontrol ego kita gitu. Yang padahal yang kalau udah kita berumah tangga tuh kita benar-benar nurunin ego banget gitu. Ya. Itu. Udah harus ada kerelaan dilarang. Bener. Kerelaan diatur. Bener. Ada beberapa hak yang kita digerogoti. Iya, bener. Dan itu yang dulu gue merasa enggak nih, gue nggak boleh nih gini gitu. Dan satu lagi emang karena perasaan sih, gue tuh dulu salahnya adalah memutuskan untuk menikah karena gue tanpa dasar rasa perasaan yang terlalu gede gitu. Gitu, perasaan biasa-biasa aja. Jadi ketika timbul masalah kalah gitu. Nggak bisa dinetralisir sama besarnya cinta misalnya. Betul, gitu. Nah, mungkin gue ngerasa kalau misalkan cinta kita gede nih, misalkan menggila gitu, kayaknya bisa tuh kita diapain aja, gue sayang sama dia nih, gitu masih bisa ada toleransi gitu. Egonya itu iya ya. Gitu, makanya gue kalau misalkan nih yang mau nikah emang bener-bener emang harus sampai bener-bener perasaan tuh sama kuat lah gitu, jangan cuma sekedar. Tapi kan kita nggak tahu, maksudnya sebelum kita menikah juga perasaan kita cinta-cinta aja, tapi begitu menikah, kok kayaknya tidak sebesar itu sehingga pertengkaran ujungnya ribut, bukan ujungnya saling memahami gitu kan. Justru gue ngerasa dari pacaran pun tahu kita sebenarnya cinta apa enggak. Nah, masalah dulu gue pas pacaran pun emang belum ada perasaan apa segede itu gitu. Gitu, karena dulu gue kayaknya tuh pelampiasan gue sebelumnya kayaknya sih. Pelampiasan masa lalu gue. Pacaran udah lama 3 tahun. Udah hampir mau nikah, udah lamaran. Gagal nih. Gagal, bete kan nih, kemana ya? Ketemulah yang itu. Jadi mengisi kekosongan sih sebenarnya dulu itu salah. Waduh. Di situ. Iya, dulu tuh gue tuh inget banget nih. Gue pas 3 tahun pacaran terus putus, bingung tuh mau kemana ya akhirnya ya. Cerita ke orang, gue nggak suka cerita sama orang gitu. Akhirnya dulu gue tiap minggu, Cing, nonton Mario Teguh live di Metro TV. Sumpah beneran. Gue ke Metro TV sendiri-sendiri gue. Pakai batik. Iya, pakai batik, aduh. Gue nonton Mario Teguh, ya ampun, ini nih. Termotivasi lo? Yang ngademin sih sebenarnya, ngademin perasaan gue. Dulu gue lagi galau gimana. Oh kayak gini gitu sih. Ketemu sama yang mantan istri. Iya. Ketemu mantan istri. Gitu. Itu pun ketemu di stand up kan. Ketemu di stand up. Jadi gue kayaknya pas gue lagi galau ada stand up tuh. Nah salah satu yang ngobatin kegalauan gue emang stand up juga. Gitu. Iya. Mario Teguh tuh dulu. Nikahnya komedi juga ya. Iya. Sekarang apa? Rasa-rasa itu. Nah, gue sekarang tuh emang gue sayang banget, Cing, gue. Sumpah beneran. Ini gue nggak pernah jatuh cinta sejatuh cinta ini, Cing, gue. Udah. Aman ya. Baru berapa lama? 5 bulan. Ketemunya? Setahun. Setahunan. Udah lama sih. Masuk PDKT itu
Udah hampir setahun gitu PDKT mah. Udah tahu maksudnya udah wah ini bener dah dia gitu sih. Nggak mau lagi kayak dulu gitu. Iya. Berarti yang dulu emang lo merasa adalah kesalahan lo? Kesalahan gue sih, pure kesalahan gue. Dari segi apapun kayaknya kesalahan gue. Dari segi perasaan, perasaan. dari segi perlakuan juga. Perlakuan dalam arti apa? Perlakuan ke ini artinya lo ego lo juga masih nonjol sehingga perlakuan kan sesuai ego akhirnya. Dan enggak, dulu tuh gue bahkan kalau gue nurutin ego gue, mungkin gue nggak sampai 6 tahun menikah, mungkin cuma sampai 2 tahun. Cuman akhirnya gue bisa menahan ego gue sampai tuh ke 6. Tapi lama-lama kan capek juga. Capek juga. Iya, yaudah akhirnya digugat lah. Digugat. Lo digugat ya? Iya. Dia yang capek. Iya. Bukan lo yang capek. Dia yang capek, orang yang gugat dia. Iya. Aduh. Maksudnya lo aja capek apalagi dia gitu. Iya sih. Iya juga ya. Gue selama ini mikir gue yang capek loh. Ternyata dia lebih capek kayaknya. Iya, lebih capek lah. Kalau enggak dia enggak gugat. Iya bener. Orang gini, Jing. Gue lagi di kantor kan. Kamu kapan pulang? Aku mau ngomong penting. Wah apa nih penting kan? Gue pulang, ini kasur nih, gue baru duduk begini. Aku mau cerai. Oh ya udah gitu. Gue saking capeknya kali ya. Gak pakai, hah? Serius enggak? Oh ya udah gitu. Jadi, ya udah gitu doang. Berarti capean dia sih. Capean dia. Karena mulainya kayaknya gitu. Dia tuh merasa gue udah nggak sayang perasaan gue gitu. Iya kan artinya perlakuan lo juga tidak menunjukkan bahwa lo sayang, dan itu lo sadari memang. Gue kalau boleh ngebela diri Cing ya, boleh kan ya? Boleh lah. Kayak gue perlakuan gue selayaknya suami. Cuman gue ngerasa dia kurang aja gitu perlakuan. Cuman yang gue kayaknya gue udah maksimal kok responnya kayak gini gitu. Iya gitu. Gue udah misalnya sesimpel pulang kerja gue nanyain dia makan apa, mau makanan apa. Terus gue pulang kerja juga pamit berangkat kerja gue pamit gitu. Gue selalu pergi dari tongkrongan takut dia gimana gitu. Maksud gue udah ngelakuin nggak yang gue tiba-tiba nggak pulang terus gue kasar itu enggak. Gitu cuman gue ngerasa kayaknya gue kurang aja gitu. Sampai akhirnya gue simpulin dia terlalu berlebihan, sementara gue selalu kekurangan gitu. Iya, jadi nggak nemu nih. Iya. Gitu ya udah akhirnya jalan terbaiknya adalah ya udahlah kita sama-sama. Iya. Nah gitu. Tapi sebelumnya juga udah ada itu, maksudnya udah pernah ngobrolin nih hubungan kita gimana nih gitu. Udah. Oh udah ada. Udah pernah. Enggak tiba-tiba sebentar nih ada pesawat. Karena yang dekat Halim 9 bulan. Kirain Halim Tongtong. Ya, aduh Mali dong. Jauh banget ya. Tapi gue ngerti sih Alan. Iya. Iya, mungkin pernah ada juga obrolan gitu. Pernah ada. Nggak nemu juga? Nggak nemu. Itu lagi-lagi masalah perasaan tuh, Cing. Iya. Perasaan gue udah nggak bisa. Kayaknya udah nggak nyaman gitu. Maksudnya ngejalaninnya udah nggak nyaman gitu. Ya udah. Meskipun dulu tuh pas gua pisah tuh, banyak yang goblok-goblok itu, Cing. Wah, goblok banget. Karena kan dulu kan posisi gua nih ya, rumah ada, mobil ada, pokoknya semua fasilitas lengkap dah gitu. Cuman bukan itu yang gua cari sih ternyata gitu. Iya kan ya? Ternyata bukan itu yang gua cari. Makanya akhirnya gua pas pisah sama dia, dari minus lagi. Iya. Gitu jadinya. Ternyata bukan itu yang gua cari ternyata. Sekarang nih yang lu cari nih. Belum menemukan yang lu cari. Nah sekarang pas gue nemuan gue cari, ternyata itu yang gue cari. Ternyata duit juga tuh ngaruh ya. Setelah dapet yang ini, iya. Kayaknya enakan yang dulu dah. Mungkin dari materi dulu, cuman gue dari perasaan, dari senangnya gue, dari keceriaan gue yang sekarang gitu. Iya. Meskipun dari segi materi tuh gue belum bisa menyamai dulu lah. Dulu gitu. Iya, tapi dari jiwa lo lebih tenang. Bener itu jadinya. Lebih ceria. Atau lo tenang-tenangin, lo ceria-ceriain karena apa? Nggak kepengen disalah-salahin lagi, lo pengen nunjukin ke orang-orang bahwa sekarang gue lebih seneng nih. Enggak sih. Itu enggak kayaknya dah. Bahaya juga tuh. Enggak. Ini gue bener-bener apa ya bilangnya ya? Seneng gitu maksud gue.
Kalau dulu bahkan nih, kalau dulu nih, gue bener tuh, gue pura-pura nggak ada masalah apa-apa. Bahkan gue pas gue cerai nih, 8 bulan kemudian tuh baru gue umumin tuh, Cing. Gue udah cerai. 8 bulan kemudian baru Itu umumin. kan menandakan ada apa-apa. Iya dulu, gue tuh dulu soalnya tuh nggak terjadi apa-apa soalnya dulu tuh. Sehingga lo menutupi itu. Betul. Menutupi dengan sering nge-tweet kocak, sering bercanda-canda, ternyata ada luka di situ, Cing. Anjay. Malu juga nggak? Hah? Lo cerai malu nggak? Malu, wah malu banget, Cing. Iya lebih ke malu sih sebenarnya. Malu, apalagi dulu tuh gue pernikahan gue kan sempat menghebohkan timeline juga kan, iya. karena gue ada apa, dilarang sama orang tuanya kan, gitu. Dilarang, terus gue bersikeras nih untuk udahlah nggak apa-apa gitu. Ini malu. Udah dibolehin belum setelah menikah? Apa? Pas lagi lo kan pertama nggak dibolehin, terus akhirnya lo menikah tetap. Oh, akhirnya dibolehin, Akhirnya- akhirnya direstuin, akhirnya diterima. diterima. Itu gara-gara pas nikah kan gue langsung bikin anak tuh kan, proses buat anak. Ya, Sebulan nikah, lahir, sebulan nikah. hamil, Cepet banget. hamil. Ah, Udah mulai pelan-pelan, udah mulai diterima tuh, pelan-pelan diterima gitu. akhirnya diterima, beneran diterima. Diterima, cuman gue nggak tahu beneran banget, pokoknya diterima ya maksud gue. Diterima apa enggak ya? Jangan-jangan target lo cuma sampai diterima, sehingga target udah diterima, udah nggak ada yang diperjuangin lagi. Harusnya gimana? Maksudnya secara nggak sadar, lo merasa bahwa itu adalah tantangan lo nih, nggak diterima. Kan lo bilang lo cuek gitu, tantangan lo supaya bisa diterima sama keluarga. Begitu udah diterima sama keluarga, seakan-akan udah tidak ada lagi yang diperjuangkan bareng di rumah tangga itu. Kayaknya gitu. iya dah. Mungkin ya secara nggak sadar ya. Gue setelah gue pikir-pikir lagi ya, kenapa dulu gue mau menikah adalah dulu kan gue ditentang banget nih, ditentang banget, terus tiba-tiba gue disamperin tuh sama keluarganya ke kantor gue. Jadi keluarganya bareng-bareng nih sama Ambon tuh. Ngapain? Jadi gue dibilang mau ngelariin, Mau nyulik? mau nyulik dah, bukan mau nyulik sih, maksudnya Mau kawin lari? mau kawin lari lah gitulah, mau bener-bener ditentang. Akhirnya didatengin Ambon, gue diintimidasi segala macem lah. Sampainya datang ke rumah gue di Kebagusan tuh, bapaknya, ibunya, kakaknya sama Ambon itu. Bapak gue dibentak-bentak situ. Gimana sih ini punya anak nggak diatur bla bla gitu lah. Buset, gue tuh sampai wah anjing nih orang tuanya gitu. Gue sampai mikir gue bakal kawinin anak lu gitu. Jadi Ya dendam itu. jadi kayak itu ada dah tuh. dendam ya. Ada dendam itu. Jadi gue pokoknya gue harus ngawinin anak lu gitu. Itu jahat sih sebenarnya gue gitu. Iya. Nah, cuman dan itu kebawa terus kali. Nah, ya cuman kenapa ini gue sebenarnya udah mau, gue nggak bisa nih kayak gini terus, gue mau putus waktu itu gue bilang. Cuman yang nununya dia merasa udah berjuang buat gue, masa gue tega gitu aja. Udah akhirnya mungkin pelan-pelan gue bisa menumbuhkan rasa gue gitu. Gue sampai ngomong ke nyokap gue gini, mak gimana ya gini, berat nih apa hati gitu. Kata mak gue, ini kali ya namanya cinta datang karena terbiasa. Iya. Kagak. Ternyata nggak ada. Nggak ada cinta datang terbiasa tuh, nggak ada, Cing, buat gue. Itu sih Dani kan ngomong gitu. Iya. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Iya. Nggak ada tuh di lu. Nggak ada di gue. Dulu gue pas awal nikah dulu tuh ngontrak rumah tuh setahun. Mulai tuh gue tumbuh, pelan-pelan tumbuh. Apalagi buat dia hamil, gue pelan-pelan tumbuh tuh, masih sayang nih kayaknya. Pas pindah ke rumah orang tuanya, yang tadi udah tumbuh, tiba-tiba. Oh, lu tinggal sama mertua? Dulu. Itu yang bikin tiba-tiba nurun lagi gitu. Lu masih ada dendam kali sama orang tuanya? Kali. Mungkin ya, cara nggak sadar. Iya, gitu. mungkin ada. Gue pun gue lagi-lagi emang bilang emang ini salah gue gitu. Bukan salah sana gitu, emang salah gue. Emang gue yang dablek aja gitu. Maksud gue nggak tahu diri lah ibaratnya. Gue udah disediain rumah, sediain mobil dengan berbagai fasilitas. Sedih gue. Iya, nggak apa-apa lah. Apa namanya? Ya. Masa lo seneng? Iya gitu. Iya. Gue bilang kayaknya emang gue yang nggak tahu diri gitu jadinya. Karena lo duduk. Gitu. Tapi ada yang bilang pengalaman itu guru yang paling baik, ya, termasuk di masalah percintaan ya. Betul. Apalagi rumah tangga, punya pengalaman pernah gagal,
harusnya itu jadi guru juga. Betul. Ada yang lo perbaiki memang di hubungan lo yang sekarang? Dari Banget. Banyak banget yang gue bagi. Dari cara gue berlaku. Kayak misalkan gue kalau misalkan pulang kerja ya udah. Gue mau main handphone dulu ya sejam atau setengah jam. Tek. Udah HP gue taruh, kita ngobrol tuh. Dulu nggak gitu? Dulu nggak, gue main handphone dulu mah. Terus dari cara gue misalkan ternyata cewek itu hal yang detail pun jadi masalah kan. Kayak misalkan odol jatuh tuh masih ngomel-ngomel, anduk basah ditaruh di ini, tidur masih ya. Lupa ngisi es batu tuh jadi masalah. Nah sekarang tuh yang gue perbaiki adalah itu. Gue tiap malam ngecek kulkas. Oh masih ada, lumayan gitu. Iya, lihat odol jatuh enggak gitu. Ya benar, gue kalau lihat odol jatuh, gue colek gitu, gue taruh lagi. Enggak, karena pokoknya gimana caranya nggak sedulu lah gitu. Iya. Ya udah nurunin ego lah lo ya. Karena menurut lo hal yang biasa ternyata menyakiti pasangan. Betul. Ya kita turunin ego dulu. Iya benar. Karena yang ngerasa jadi cowok emang harus begini sih, maksud gua harus nurunin ego itu gitu. Nggak bisa kita meninggi buat menang gitu, kayak nggak bisa sih. Emang harus mengalah justru buat nyenengin pasangan sih. Itu yang lagi gue lakuin kayak gitu. Pada saat pasangan kita seneng, dia juga akan kasih yang terbaik buat kita. Bener banget ya. Kayaknya ya kayak gitu ya. Bener sih, karena kalau secara nggak langsung cewek itu ngelakuin apa yang kita lakuin juga tuh. Iya. Kita semakin cinta ke dia, dia pun akan semakin sayang tuh. Kayaknya gitu sih yang baru 5 bulan ini gue rasain sih. Iya. Gitu sih. Iya. Ada ini lagi. Ada. Ada lagi ngomongin cinta, cuekin aja dah. Iya. Tuh. Dan kalau yakin ya, maksudnya apa? Yakin inilah pilihan terakhir. Inilah yang yakin sih. Ini yang terakhir. Karena ini menurut gue ini selera gue banget sih. Selera gue, maksudnya dalam artian dia cakep banget nih menurut gue kan. Orang kan beda-beda, cuman dia selera gue aja gitu. Sefrekuensi lah ibarat tipe gue. Baik secara fisik maupun secara. Iya benar. Secara pemikiran, secara tingkah laku, secara apa ya? Secara di rumah tuh gimana gitu. Ketemu di stand up juga? Ketemunya iya, nonton. Dia nonton stand up lo? Jadi dia penggemar lo lah? Bukan penggemar sih, dulu tuh dia ngikut temennya sebenarnya. Ngikut temennya nonton di Depok waktu itu. Sun Depok kan. Acara Depok. Terus gue nanya dia ke temennya. Temennya lo kenal sama temennya? Iya. Akhirnya siapa tuh teman lo? Ya udahlah. WhatsApp-WhatsAppan, ketemu di depan tukang cukur. Iya gitu, udah. Cukur mana? Bams Barbershop. Iya udah di Lenteng gitu ada. Dia turun dari kereta, gue jemput di situ. Udah akhirnya sekarang. Itu pertemuan pertama tuh setelah di Sun Depok itu. Bahkan di Sun Depok kan gue nggak tahu dia ini sih, maksudnya dia mukanya gimana gitu, masih sama-sama. Cuman gue liat kayaknya nih lucu banget nih orang gitu. Jadi gue sekilas doang gitu. Nggak langsung negesin dia banget gitu. Cuman sekilas kayaknya gua nih cakep juga gitu. Gue tanya. Nah, jadi benar-benar di situ benar-benar pertemuan pertamanya. Yeah. Gitu. Dan dia pun yang lucunya adalah dia mengira anjing gua dia pernah bilang ke gua. Dulu mah gue pikir lu bawa mobil, punya ini. Ternyata miskin ya gitu. Gitu tuh dia. Oh gitu. Jangan-jangan dia masih ngarep sekarang. Apa? Masih ngarep lo punya mobil ya sih ini lagi. Gue sih justru prank nih. Gue justru gue pernah bilang kayak gini, lu jangan mengharapkan gue kayak gini gitu. Maksud gue, lu harus memacu gue biar gue lebih. Jangan nerima gue ini. Kayak lagu Tulus dong tuh. Tuntutlah aku supaya aku nggak biasa aja gimana sih? Oh iya kayak gitulah. Pokoknya gue nggak mau dia menerima gue. Ya udah gue gini. Pokoknya lu kalau misalkan gue di rumah beberapa hari di rumah doang nih, lu omelin gua suruh gerak gitu sih. Jadi emang gua lagi bener-bener gua mau wujudin apa yang itu sih. Kerja keras banget pokoknya lah. Iya, pengen paling enggak perekonomian kayak dulu lah. Boleh lah ya. Boleh. Karena pasti akan lebih bahagia dong. Iya benar, makanya itu. Nih sekarang kok suasana jiwa kayak sekarang. Perekonomian. Iya betul. Nah gua takutnya adalah takutnya gimana Cingi? Yang lucu gimana Cingi? Takutnya adalah
Iya, takutnya kan lo mikirin lo terus nih ya kayak Iya. gitu. Nggak mikirin dianya pada saat udah naik ininya. Kan maksudnya ini kan kita berdua loh dalam rumah tangga ya. Kita baikin kita baikin perlakuan kita tanpa tahu respon dia gimana kan juga nggak benar. Siapa tahu nih yang sekarang justru lebih seneng dengan tipe lo yang seperti dulu. Benar. Dia tuh selalu begini, lu nggak nyesel apa ya nikah sama gua? Maksudnya dulu kan lu enak punya ini. Sementara gua apaan kayak gini, bilang. Gua tuh nyes gitu maksud gua. Ya enggak sih, bukan kayak gitu masalahnya, dia bilang. Ya mau begini mau gimana, yang penting kita udah berdua aja, ya usahain lah bisa lebih baik lagi, kalau bisa lebih dari kayak dulu, bilang. Iya. Gitu sih. Oh ya gitu. Jangan sampai lo lagi kerja lo WA dia gantian. Apa? Ada yang aku mau omongin penting. Enggak, jangan sampai. Tungguin dia. Amit kagak, jangan. Jangan sampai. Aduh. Iya, 5 bulan. Jangan sampai. Iya, 5 bulan justru kan apa yang kita tuai itu yang akan kita tanam. Ini kan kita lagi masa-masa apa yang kita tanam akan kita tuai. Ini lagi lo tanam nih 5 bulan nih. Ini lo cara hubungan lo sama istri, cara ngadepin pandangan hidup dia lagi tanemin nih. Ntar tuanya ya 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun, gimana jadinya? Tapi sih gue berharap ya, maksud gue apa ya? Gue gak tau bener apa enggak ya, cuman gue baru kali ini gue ngerasain yang namanya jatuh cinta tuh bener-bener jatuh cinta, Cing. Jadi tuh gue belum mikir ke depannya, gue kayaknya gue bakal ninggal, belum segitu sih. Maksud gue ya udah gue jalanin dulu gitu. Lo emang udah nyobain tai kucing? Berasa coklat nggak? Kalau nggak berasa coklat, lo belum jatuh cinta lo. Masa gitu sih? Iya kan tai kucing berasa coklat kalau dia jatuh cinta. Apa mau tai apa? Sini gue kerja. Iya. Ya mudah-mudahan ini terjaga lo. 5 bulan ini terjaga. Terjaga. Kayaknya sih terjaga sih kayaknya. Kayaknya terjaga. Atau kayaknya malah tambah kaya ininya kenyamanannya kan lebih enak ya. Baru-baru aja segini apalagi nanti. Amin. Mudah-mudahan bisa lebih nyaman. Jadi ya makanya gue rela gue kerja apa juga gitu, masih gue ngelakuin ini itu gitu. Iya. Kadang-kadang ada perempuan yang seneng ngeliat kita kerja keras aja udah seneng. Belum lihat hasilnya deh. Tapi ngeliat laki gerak kesana kemari nyari nafkah. Iya. Ada yang bikin cewek meleleh juga. Tapi banyak yang lebih meleleh kalau kita udah punya duit. Itu intinya. Lama-lama pas 5 tahun, 6 tahun lu gerak doang. Gerak doang. Kagak ada hasilnya, perasaan gue capek, gue diiming-imingin doang. Kagak ada hasil. Ada WA deh. Mau ngomong penting. Aduh, bahaya tuh. Aduh, jangan sampai kayak begitu dah ya. Sampai lah. Oke lah, Heri, Hore, terima kasih. Terima kasih. Sudah hadir di sini, ngomongnya juga jadi ngalor ngidul ini. Sampai harusnya lo nangis tadi ya. Hah? Tadi nangis tuh buat iya, lumayan buat rating ya. Iya, udah ada cuplikannya. Gue nggak jadi mulu gue mau bikin orang nangis. Iya. David juga pengen nangis, lucu lagi. Apa kita ulang aja kali, Jing ya? Jangan udah ya. Aduh, kacau dah ya. Oke, Heri, mudah-mudahan cintanya semakin bersemi terus. Amin. Nggak pernah ada musim gugurnya, musim semi terus. Iya. Cinta itu harusnya kalau udah musim gugur ya rontok. Iya. Apalagi musim layangan ya. Waduh, banyak yang putus nyangkut. juga robot. Iya. Dia suka narikin bandangan tuh, bahaya. Oke, kita bisa ketemu lagi di Wawancanda dengan tamu yang berikutnya.